Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Ida dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Materi kita kali ini adalah tentang pencemaran lingkungan. Stay tune dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika dirasa bermanfaat. Salam IPA, ikhlas, peduli, dan amanah. Materi kali ini berisi tentang 1. Definisi pencemaran. 2. Macam-macam pencemaran yang terdiri dari faktor, dampak, dan cara penanggulangannya. 1. Definisi pencemaran. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan dapat terjadi akibat dua hal, yaitu 1. Akibat kumpulan kegiatan manusia atau populasi, dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. 2. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya, gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik seperti meletusnya Gunung Merapi. Polutan adalah zat atau bahan, bisa berupa zat kimia, debu, suara, radiasi atau panas, yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Zat dapat dikatakan polutan bila 1. Kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan dan minyak bumi, serta limbah nuklir. 2. Macam-macam pencemaran meliputi A. Pencemaran air, B. Pencemaran udara, C. Pencemaran tanah. A. Pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, derajat keasaman atau pH maupun rasanya. Dengan kata lain, air tercemar apabila terjadi penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normalnya. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar,
maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, di antaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri. Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat antara lain industri tekstil, pelapisan logam, cat atau tinta warna, percetakan, bahan agrokimia, dan lain-lain. Beberapa logam berat ternyata telah mencemari air di negara kita melebihi batas yang berbahaya bagi kehidupan. 1. Faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari A. Limbah industri, B. Limbah rumah tangga, dan C. Limbah pertanian. A. Limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama atau bahan jadi, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa 1. Limbah organik, 2. Limbah anorganik, 3. Logam berat. 1. Limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. 2. Limbah anorganik berupa cairan panas berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang berbau menyengat, seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. 3. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Misalnya, pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya, mereka mengalami kerusakan syaraf yang disebut penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang yang meninggal akibat penyakit ini. B. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti limbah rumah, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan, serta besi-besi tua, bekas mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun. 1. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah, sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. 2. Limbah anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat,
minyak wangi. 3. Bahan berbahaya dan beracun. Beberapa contoh limbah B3 yang dihasilkan rumah tangga diantaranya bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca atau jendela, pembersih lantai, pengkilat kayu, pembersih oven, pembasmi serangga, lem perekat, hairspray, dan batu baterai. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. C. Limbah pertanian. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Penggunaan pupuk buatan dan pestisida secara terus-menerus dapat mengakibatkan kematian bagi organisme lain bukan sasaran. Limbah pertanian antara lain dapat menyebabkan eutrofikasi, blooming algae, dan biological magnification. Eutrofikasi adalah pencemaran air yang disebabkan munculnya nutrisi dengan jumlah berlebihan berupa fosfor dan nitrogen ke dalam ekosistem perairan, yang akan memicu timbulnya blooming algae, yaitu keadaan di mana ganggang menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Biological magnification artinya penumpukan atau akumulasi senyawa-senyawa kimia terutama logam berat pada konsumen tingkat akhir. Misalnya, pada perairan yang tercemar logam berat, fitoplankton dan zooplankton tercemar juga. Jika plankton ini dimakan ikan kecil, maka kandungan logam berat pada ikan kecil ini akan lebih besar lagi daripada kandungan logam berat pada plankton. Dan demikian seterusnya, jika ikan tersebut dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi, dan celakanya konsumen terakhir adalah manusia. Maka, kandungan logam berat tadi pada manusia akan jauh lebih besar daripada kandungan logam berat di perairan tersebut. Itulah kenapa disebut magnification, yang artinya pembesaran atau pelipat gandaan. 2. Dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti hal-hal berikut. A. Penurunan kualitas lingkungan. B. Gangguan kesehatan. C. Pemekatan hayati. D. Mengganggu pemandangan. E. Mempercepat proses kerusakan benda. A. Penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan kekurangan kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya.
B. Gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa atau vektor penyakit tertentu. Berikut dijabarkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. C. Pemekatan hayati. Coba kamu pikirkan apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun. Bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan besar akan memakan ikan yang kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Zooplankton yang makan alga tidak hanya satu, tetapi banyak. Dengan demikian, zooplankton tersebut sudah mengandung bahan beracun yang banyak. Demikian juga halnya dengan ikan kecil yang memakan zooplankton. Dan ikan besar akan memakan ikan kecil tidak hanya satu. Makin banyak memakan ikan-ikan kecil, maka makin banyak bahan pencemar yang masuk ke tubuh ikan besar. Lalu, bagaimanakah dengan tubuh manusia jika sering makan ikan yang beracun tersebut? Nah, tentunya kamu bisa memikirkan bagaimana akibatnya. D. Mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pemandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. E. Mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Pengolahan air limbah dapat dilakukan sebagai berikut. A. Pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya
dan murah harganya. B. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment pengolahan kedua, dan tertiary treatment pengolahan lanjutan. Primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. C. Pengelolaan ekskreta. Ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank. Pengelolaan ekskreta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Selain itu, pengelolaan ekskreta dengan tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. D. Prinsip ekologi 4R. Recycle, reuse, reduce, and repair. 1. Recycle atau pendaur ulangan. Proses recycle, misalnya untuk sampah yang dapat terurai, dijadikan kompos. Kompos ini dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah, sehingga dapat diperoleh hasil yang baik. Cacing tanah dapat menyuburkan tanah dan kompos digunakan untuk pupuk. 2. Reuse atau penggunaan ulang. Proses ini dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misalnya, botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. 3. Reduce adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya, jika yang berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas. Janganlah meminta tas plastik dari toko atau supermarket, kalau akhirnya hanya dibuang saja. 4. Repair artinya melakukan pemeliharaan. Contohnya, membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. B. Pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam, serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas atau properti. 1. Macam-macam pencemaran udara. A. Pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. B. Pencemaran udara sekunder. Berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer.
Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. 2. Faktor penyebab pencemaran udara. Beberapa kegiatan, baik dari alam ataupun manusia, menghasilkan senyawa-senyawa gas yang membuat udara tercemar. Berikut ini adalah penyebab pencemaran udara. A. Aktivitas alam. Contohnya, 1. Kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. 2. Bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. 3. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. B. Aktivitas manusia. Berikut beberapa aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pencemaran. 1. Pembakaran sampah. 2. Asap-asap industri. 3. Asap kendaraan. 4. Asap rokok. 5. Senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. 3. Dampak pencemaran udara. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain bagi kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. A. Kesehatan. Pencemaran menimbulkan berbagai penyakit antara lain 1. ISPA, infeksi saluran pernapasan. 2. Emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. 3. Sesak napas, pusing, dan kematian. Berikut tabel beberapa gangguan kesehatan yang dapat terjadi karena pencemaran udara. B. Bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. C. Efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. D. Rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin seperti freezer dan AC, serta aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal, lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Hal ini berdampak pada meningkatnya kasus penyakit katarak, kanker kulit, juga merusak hasil panen. C. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. 1. Faktor penyebab pencemaran tanah. Penyebab tersebut diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. A. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan cair. 1. Limbah padat
dapat berupa plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. 2. Limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, cat, yang jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. B. Limbah industri. Limbah industri dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. 1. Limbah padat, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. 2. Limbah cair, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. C. Limbah pertanian. Limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman dapat menyebabkan tanah tercemar. Misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantasan hama tanaman akan merusak struktur tanah. Akibatnya, kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanaman semakin berkurang. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal, kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. 2. Dampak pencemaran tanah. A. Dampak kesehatan. Dampak terhadap kesehatan tergantung pada 1. Tipe polutan, 2. Jalur masuk ke dalam tubuh, 3. Kerentanan populasi yang terkena. Contohnya saja, 1. Kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. 2. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. 3. Raksa dan siklodiena dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB dan siklodiena akan mengakibatkan kerusakan pada hati ditandai seperti keracunan. 5. Organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. 6. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal, serta penurunan sistem saraf pusat. Pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. C. Dampak pada pertanian. Dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman, di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang dan pada kasus lain bahan-bahan kimia derivatif
akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. 3. Cara penanggulangan pencemaran tanah. Ada dua cara, yaitu remediasi dan bioremediasi. A. Remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. 1. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Pembersihan ini terdiri atas venting atau injeksi dan bioremediasi. 2. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman, lalu tanah tersebut dibersihkan dari zat tercemar. Caranya adalah tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. B. Bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu jamur atau bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, yaitu karbon dioksida dan air. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular arbuskular mycorrhiza atau FAM. Jamur FAM dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Jamur tersebut dapat berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah. Namun, jamur tersebut tidak dapat berperan langsung karena menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain seperti bakteri tertentu, jamur, dan sebagainya. Demikianlah pemaparan materi kita pada hari ini tentang pencemaran lingkungan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum.